Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Gus Dur akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Astrid Novia Safitri, nomor absen 7. Saya Dinda Rahma Maharani, nomor presensi 11. Saya dari Dragbar nomor presensi 16. Saya Muhammad Taufik Syahbudi, nomor presensi 21. Saya Selviana Tika Aprilia, nomor presensi 30. Yang pertama, kita akan membahas tentang Abdurrahman Wahid. Siapa sih itu Abdurrahman Wahid? Yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil dengan Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakil yang berarti sang penakluk. Karena kata Ad-Dakil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang kiai yang berarti abang atau mas. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999 yang tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Megawati Soekarno Putri menjadi wakil presiden melalui pemungutan suara pula pada tanggal 21 Oktober 1999. Nah, pada awal pemerintahan Presiden Gus Dur itu gimana sih? Nah, pada awal pemerintahan, Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik sebelumnya yang mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Partai tersebut ada PKB, PAN, PKS, PDI Perjuangan, Golkar, dan P3. Nah, kebijakan Gus Dur selama masa pemerintahan yang akan kami bahas yaitu ada dua. Yang pertama, bidang politik, dan kedua yaitu bidang ekonomi. Yuk kita bahas bersama. Kebijakan Gus Dur pada bidang politik yang pertama yaitu membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Yang kedua yaitu pembentukan Departemen Eksplorasi Laut berdasarkan keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999 pada 23 November 2009 dan menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000. Yang ketiga yaitu Amandemen UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kebijakan Gus Dur pada bidang politik yang keempat yaitu menyelesaikan kasus KKN 6 Desember 1999. Kasus KKN pada masa Orde Baru kembali. Berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Kemudian yang kelima ada memisahkan TNI dan Polri. Pemisahan TNI dan Polri juga merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. TNI dapat memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang keenam yaitu pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama. Namun di sisi lain, ia justru mengambil sikap yang berseberangan dengan sikap partai politik pendukungnya, terutama dalam kasus komunisme dan masalah Israel. Oke. Selanjutnya, nomor 7. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa alasan Gus Dur ingin mengubah nama Papua adalah karena nama Irian dirasa kurang cocok. Karena artinya dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana penggantian nama akan membuat anak yang sering sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti.
Kepedulian yang ditunjukkan oleh Presiden Gus Dur ini merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua. Berikutnya nomor 8. Pengusulan pembatasan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Usulan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia. Hal ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi. Kebijakan Gus Dur di bidang ekonomi. 1. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Tugas Dewan Ekonomi Nasional antara lain 1. Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lanjutnya. Yang kedua, menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden. Ketiga, melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. Kebijakan Gus Dur bidang ekonomi nomor 2, tidak mencairkan bantuan dana dari IMF. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid, IMF tak pernah mencairkan pinjamannya. Bagaimanapun juga, Presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Yang ketiga, mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya, hanya 5%, sementara seharusnya 75%, dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes. Yang keempat, menurunkan tingkat kemiskinan melalui desentralisasi fiskal. Di luar itu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa capaian. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintahan bersama-sama dengan Bank Dunia berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu, juga ada proyek pedesaan, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi dan sanitasi. Juga memberikan bantuan kredit usaha mikro. Yang selanjutnya, bagaimana sih berakhirnya pemerintahan Presiden Gus Dur? Mari kita bahas bersama. Berakhirnya masa pemerintahan Gus Dur, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diduga terlibat kasus skandal keuangan, yaitu Bulog Gate dan Brunei Gate. Bulog Gate yaitu dugaan pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 35 miliar. Sedangkan Brunei Gate yaitu dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika. Jadi, dari dua kasus tersebut, DPR membentuk panitia khusus atau yang pansus untuk menyelidiki keterlibatan Presiden Gus Dur dalam dua kasus tersebut. Pada tanggal 1 Februari 2001, DPR menyetujui dan menerima hasil kerja pansus yang diikuti dengan mengeluarkan memorandum peringatan pelanggaran, yaitu yang pertama, TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Yang kedua, UUD 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan. Namun, pada tanggal 28 Mei 2001, Jaksa Agung Marzuki Darusman menyampaikan bahwa Gus Dur tidak terbukti terlibat. Hubungan antara Presiden Gus Dur dan DPR semakin memanas. Nah, jika DPR melaksanakan sidang istimewa MPR, maka Presiden akan mengeluarkan dekret yang berisi percepatan pemilu, sehingga terjadilah pergantian anggota DPR. Pada tanggal 21 Juli 2001, MPR menyelenggarakan sidang istimewa atas niat DPR yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais untuk memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, Gus Dur mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 22 Juli 2001 yang berisi tentang 1. Membekukan DPR MPR Republik Indonesia. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan yang keempat, menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur Orde Baru. Yang terakhir, yang kelima, membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Isi dekret Presiden yang dikeluarkan Gus Dur tersebut tidak dapat dilaksanakan,
terutama karena TNI dan Polri tidak melaksanakan tugasnya karena telah konsisten tidak melibatkan diri dalam politik praktis sejak 2001. Pada sidang istimewa yang kembali digelar oleh MPR, seluruh anggota yang hadir setuju untuk memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.